Nah, di video ini gue mau ngeresume apa yang sudah Apple luncurkan tadi malam ya. Fitur-fitur apa yang terbaru di iPhone 15 dan fitur terbaru dari jam tangannya yang terbaru juga, Apple Watch 9. Nah, meskipun dari segi desain itu nggak jauh beda ya, Apple Watch Series 9 ini CPU-nya punya 5,6 miliar transistor yang diklaim lebih ngebut 60% dari series 8 dan 30 lebih baik di GPU-nya. Juga masih punya Neural Engine yang katanya sih 2 kali lebih cepat dari versi sebelumnya ya. Biasa, lebih cepat. Sayangnya untuk baterainya masih sama 18 jam katanya. Nah, efeknya juga mendiktenya kalau kalian ajak ngomong dari Siri itu 25% lebih akurat dibandingkan versi sebelumnya. Karena si Neural Engine ini yang katanya AI based learning gitu. Nah, efeknya dia punya fitur baru namanya Siri Hold. Jadi kita bisa ngobrol dan melihat data kita lewat Siri di Apple Watch yang 9 nanti. Katanya baru ada 2 bahasa aja, Inggris sama China, dan nanti mungkin katanya begitu upgrade akan ada beberapa bahasa lainnya. Indonesia masuk? Gak tahu. Nah, juga yang menarik ini kayak dia punya second generation dari ultra wideband chip ya, yang kalau kalian punya AirTag ya, itu bisa nyari keberadaan AirTag tuh lebih akurat ya. Jadi Apple Watch ini bisa nyari handphone lu di mana dia berada, walaupun dia ada di ruangan terpisah ya. Jadi cocok banget buat kalian yang sering lupa. Ini katanya sih makin akurat gitu guys. Dan enaknya yang fitur sekarang ini kalau misalnya lu lagi nyari iPhone dan dia sudah deket, nah itu dia akan ada feedback dan ada suaranya gitu katanya. Signifikannya lagi adalah di bagian brightness atau di displaynya. Jadi kalau lu lagi di luar itu katanya sampai double hingga 2000 nits. Iya ya, 2 kali lipat ya. Dan ketika lu di ruangan yang sangat gelap, misalnya lu lagi nonton di bioskop atau lu lagi di gua, itu dia bisa cuma 1 nits doang. Jadi kalau lu ngeliat itu ngedim, bisa lebih hemat baterai juga, dan dia bisa lihat dengan jelas gitu ya. Gak terlalu silau kayak boong. Nah, fitur terbaru juga yang menarik adalah fitur double tap. Jadi kalau misalnya di jam tangan ini sudah support double tap ya, kalau lu begini ya, tap 2 kali, itu dia akan ada kayak joystick yang ada di handphone gitu. Jadi maksudnya kalau lagi olahraga dia bisa stop atau pause, dengerin musik juga, next, pause, itu bisa pakai jentikan jari. Seperti itu ya. Nggak baru-baru banget sih di dunia teknologi sekarang, karena sebenarnya brand-brand lain juga udah punya. Contohnya Samsung juga punya gestur yang banyak jenisnya. Juga bisa tap juga sih ya. Jadi meniru kah? Nggak tahu ya. Agak aneh, tapi misalnya kalau lu tangan lu lagi kotor gitu ya, ini lumayan ngebantu sih ya, karena lu kalau sentuh gini kan sayang ya. Jadi lu bisa dia ke next page, dia ke widget gitu, dia ke yang lain-lain gitu ya, seperti itu. Karena dia mengklaim dia tuh pakai machine learning yang canggih ya, mengandalkan gyroscope dan sensor yang lainnya. Jadi katanya tuh akurat gitu loh, nggak salah. Jadi ngeri nggak sih? Nanti kalau lu di jalan lu bakal ngeliat orang yang kayak anime apa yang begini ya? Ada yang inget nggak? Dan seperti biasa ya, ada 2 series yang bahan aluminium sama yang stainless steel ya. Stainless steel punya 3 pilihan warna yang lebih mahal. Kayak gold, silver, sama graphite ya. Graphite. Selanjutnya yang versi ultra ya, sama-sama punya chip 9 SiP ya, tentu banyak improvementnya. Katanya apa aja sih? Dari segi layar, kalau yang biasa itu 2000 nits, kalau yang sekarang ini 3000 nits. Jadi kalau lagi di matahari, mall matahari maksudnya, dia lebih terang gitu ya, lebih jelas katanya sih gitu. Karena ultra ini kan buat yang versi ekstrim dan outdoor gitu ya. Nah, yang menarik ini fitur yang kayak smartwatch mahal nih ya. Dia altitude-nya bisa dilihat secara live sekarang ya. Jadi kayak melihat ketinggian, jadi yang buat kalian sedang hiking ya, itu modular depth-nya bisa dilihat dengan jelas katanya. Terus sekarang ambience mode-nya tuh sudah otomatis kalau di tempat yang gelap. Jadi kayak kalau tadi 1 nits itu bisa buat nggak terlalu silau, yang sekarang juga bisa gitu ya. Dan katanya baterainya masih lebih bagus ya, 36 jam. Tetap sama aja ya. Dan seperti biasa, kalau lo pakai ini ultra low power mode, itu bisa double, jadi 72 jam. Masih sama sih klaimnya dengan yang versi sebelumnya ya. Nah, bicara harga, efeknya karena ini 2 keluaran terbaru, jadi Apple Watch SE harganya sekarang jadi turun ke $249. Sedangkan versi Apple Watch 9 yang biasa $399 dan tambah cepet dolar untuk yang GPS version. Untuk yang Ultra, harganya di $800, kurang 1 perak dolar. Nah, kita masuk yang paling seru, iPhone 15. iPhone 15 versi yang paling basic itu sekarang sudah punya Dynamic Island. Jadi sama-sama punya jidat ya. Kalau yang 14 cuma bisa yang Pro, nah kalau ini sekarang iPhone base modelnya pun sudah punya. Meskipun masih 60 Hz. 2024 masih 60 Hz. Oh my god. Tapi jangan khawatir katanya sih, karena pixnya itu lumayan cerah dan terang, 1600 nits.
Dan kalau misalnya lagi cerah banget, ya lu deket matahari katanya bisa up to 2000 nits. Nah untuk main kameranya sekarang 48 megapiksel untuk semua base. Wow, dan lumayan besar ya, 2 mikro sekarang. Juga dia katanya mengklaim sudah 100% pixel fokus ya. Jadi autofokusnya lebih ngebut katanya gitu. iPhone yang terbaru ini katanya akan punya machine learning yang baru. Jadi buat kalian yang senang foto portrait, dia tuh nggak akan memaksa kita untuk pindah-pindah kayak yang sekarang ya, tapi dia akan otomatis. Jadi kalau kita lagi foto ada orang, nah dia bisa kayak nge-suggest otomatis ke portrait mode gitu ya. Dan ini tuh kayak rasanya, tahu nggak kayak apa? Kayak mid-range phone-nya Android ya. Kayak di Vivo misalnya, Vivo V series itu juga gitu ya. Kalau kita pakai AI-nya kita aktifin, ketika foto objek dia langsung otomatis ke portrait mode. Pinter. Nah, terus yang lucu dan menarik adalah focus depth control. Jadi fitur ini tuh sama lagi-lagi kayak Android ya sebelumnya. Jadi lu bisa pilih tab fokus. Jadi foto jepret ya, lu bisa milih mau fokusnya ke objek background atau di belakang. Cukup sekali tap doang. Jadi dia masih sama-sama mengandalkan main kamera, wide kamera dan ultra wide kamera ya guys ya. Nah, base model ini masih pakai chip yang sama di versi Pro di 14 kemarin ya, A16. Jadi masih sama mengandalkan arsitektur 2 high performance ya prosesor dan 4 high efficiency core prosesor. Nah, juga di iPhone ini sama kayak di versi Watch-nya, dia ada ultra wideband yang series kedua ya. Jadi lebih presisi kalau lu mau nyari teman atau mau nyari AirTags dari iPhone to iPhone ya. Jadi cocok buat ketemu teman lu yang sering lupa. Nah, terus yang paling lucu dan expected muncul di iPhone 15 series adalah kabel USB Type-C ya. Lucu ya kalau lu lihat dari videonya, dia ngejelasin apa itu kabel USB Type-C itu kayak lucu banget ya. Ngapain dia ngejelasin USB Type-C tahun sekarang gitu, yang mana orang udah lama banget, seolah-olah tuh kayak dia yang pertama kali bikin USB Type-C gitu. Ya tentu ya, dia sekarang bisa ngecas ke series ke MacBook, ke iPad atau ke AirPods ya dari iPhone ya dengan menggunakan kabel USB Type-C. Jadi cocok banget ya buat kalian yang, jadi sekarang ya lebih enak kalau minjem kabel charger. Khususnya buat kalian yang punya 2 device ya, dari Android ke iPhone, sekarang 1 kabel aja cukup gitu, atau kalian bisa pinjam kabel punya temen. Untuk seri base model harganya di 799 starting. Jadi kalau lu perlu yang versi plusnya itu udah nambah cepet. Harganya masih bagus ya, tapi nggak tahu kalau di Indonesia. Nah, untuk masuk ke versi Pro line up ini yang selalu menarik ya. Yang pertama dia presentasinya adalah desain yang titanium. Wow, ini material yang premium banget ya. Jadi kalau kalian pakai versi Pro, emang tuh kalian harusnya ngerasain ya, Pro itu berat banget, apalagi yang versi Pro Max ya. Gue pribadi sekarang udah nggak sanggup yang megang versi yang Max ya, untuk daily use. Nah, dengan titanium ini, itu jauh lebih ringan tapi lebih kuat. Jangan-jangan kayak ESAF. Nah, di versi Pro ini ada tombol baru yang sebelumnya silence, itu diganti menjadi yang namanya action button. Singkatnya, sama aja sih ya. Kayak tombol-tombol di Android ya. Intinya tombol itu sekarang nggak cuma bisa silence doang, tapi bisa di custom. Misalnya untuk ngambil selfie kamera, taking picture, play and pause, dan segala macam. Masuk ke shortcut, atau ya banyak lah, sekali klik gitu ya. Jadi beda dengan versi sebelumnya yang cuma silent. Action button. Di versi performance ini ngeri. The first 3 nanometer prosesor ya, A17 Pro Series. Chips dari A17, chips Apple yang A17 ini memang wow, 19 miliar. Hampir 4 kali lipatnya dari yang series 9 SIP Apple Watch ya. Karena emang dibuatnya 3 nanometer ini pakai alat yang khusus, berbeda dengan versi-versi sebelumnya guys. Masih sama menggunakan 6 CPU ya, dengan 2 high performance dan 4 efisiensi performance dan 4 efisiensi cores ya. Tapi seberapa besar sih ya in daily life dibandingkan dengan versi sebelumnya? Nah, ini yang belum kita tes ya. Nah, yang menarik adalah ada peningkatan terbaru ya, termasuk dengan Pro Deck-nya, Pro Series-nya, dan untuk di ProRes codec sama ProMotion-nya. Tentu ya, selalu harus lebih bagus juga dia, karena sekarang support always on display-nya itu di ProMotion itu sekarang jadi lebih baik ya klaimnya dia dibandingkan dengan versi sebelumnya dengan A17 Pro ini. Nah, yang Pro Series ini punya USB Type-C-nya beda. Yang Pro Series inilah yang support hingga 10 GB transfer. Jadi seperti USB generasi ketiga ya. Dan isunya yang non-Pro atau yang base model itu iPhone A15 cuman masih menggunakan USB Type-C yang 2.2 generasi sebelumnya. Jadi untuk transfer data nanti akan lebih cepat yang versi Pro dibandingkan yang versi model biasa. Nah, ini dia buat orang yang senang gaming ya, for the first time ya, sekarang adalah Ray Tracing. Karena dia sekarang sudah bisa mengcombine ya GPU-nya dengan Neural Engine yang lebih bagus dan lebih advance menurut si Apple ini guys. Jadi tentunya untuk kemampuan gaming akan meningkat signifikan katanya sih gitu. Untuk bagian kamera, ini yang paling menarik juga ya kalau bagi gue, karena dia masih sama 48 megapiksel tapi dengan sensor yang lebih besar. Ini beda nih kamera main utamanya ya. Jadi ini sensor generasi kedua dari yang Pro Series nih guys. Dan yang
Mau dia bilang lensanya sebergimana bagusnya ya, dia katanya mau bisa nge-reduce flare pada iPhone ya. Seperti kalian yang familiar dengan iPhone ya, flare ini adalah isu besar, isu yang selalu ada tiap tahun ya. Mau dia bilang gimana pun lensanya tapi flare tetap ada. Nah, nggak tahu yang 15 Pro ini nanti kita akan coba. Nah, yang sekarang Apple yang versi Pro ini juga dia support untuk foto di berbagai format fotografi ya, di 24 mm, 28 sama di 35 mm. Rasanya kayak punya kamera SLR katanya sih gitu ya, dengan lensa yang prime. Yang mana itu adalah kan focal length yang important dan biasanya mahal ya. Jadi pengalaman itu adalah bisa aktif sekali buka kamera foto. Jadi lu bisa pilih-pilih frame-nya dari satu kali layar tangkap aja. Jadi langsung tek 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 itu dengan mudah dan easy gitu katanya gitu. Nah, untuk yang versi Pro, dia punya telephoto lens 3 kali optical zoom, 77 mm focal length dan 1 mikro milipixel. Nah, untuk yang versi Max, ini ada 5 optical zoom. Dia lebih nge-zoom karena dia punya periscope lens. Beda dengan versi Pro biasa. Atau jauh dengan versi base model ya, yang cuma 2 kamera. Ini 3 dengan periscope lens. Dia punya 120 mm focal length. Kayaknya seperti yang kayak sebelum-sebelumnya, jangan harap foto bulan sebagus Note series ya. Ultra wide-nya juga masih sama. 12 megapiksel sama dengan periscope lens tadi ya. Dan dia sekarang punya the latest Smart HDR katanya gitu. Supaya apa sih enaknya? Supaya kalian makin enak foto makro ya, seperti versi sebelumnya ya. Di sekarang juga bisa foto makro yang mengandalkan kamera ultrawide yang bisa dapat detail lebih baik gitu katanya. Dan yang sekarang ini support ProRes, Apple ProRes Video. Gue mau ketawa dulu sebenarnya karena dia katanya sekarang naik nih 4K 60 fps dari yang sebelumnya 30 fps, dan support juga tetap pakai external hard drive ya. Yang versi Pro ini masih dijual dengan biasa standar 128 GB. Lu kalau 128 GB pakai ProRes cuma bisa beberapa menit doang, guys. Nah, ini ada fitur unik juga ya. Sama kayak yang lu kalau biasa pakai di MacBook yang CCTV ya, menggabungkan kamera ultrawide dan kamera wide-nya biar jadi spatial video. Jadi kedua itu diatur, dikontrol biar seperti 3D video jadinya, guys. Katanya gitu. Nggak tahu ini gimmick ini bakal kepakai sering apa enggak. Nah, untuk harganya sendiri, versi Pro itu masih sama dijual dengan harga yang seperti tahun lalu. $1.000 kembali 1 perak. Yang versi Max-nya $1.200 kembali 1 perak. Tapi yang versi Max itu startnya di 256 GB ya. Oke, jadi segitu dulu video gue soal si iPhone dan si Apple Watch ini. Semoga video resume ini ngebantu kalian dalam menentukan pilihan nanti perlu beli yang mana ya. Beli yang Max aja atau beli yang base model biasa aja. Komen di bawah ya, lu mau beli yang mana. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye. Boom.